Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kelemahan setan dan jin yang disebutkan Rasulullah dan Al-Quran. Kata dasar syaiton adalah syaitona yang memiliki makna ba'uda atau jauh. Biasanya kata ba'uda ini ditempatkan pada frasa ghazwatun ba'idah. Biasanya kata ba'uda ini ditempatkan pada frasa ghazwatun ba'idah, yang berarti peperangan yang jauh. Kata syaitona juga sering digunakan pada kalimat rumah itu syaitona atau rumah itu jauh. Karena itu dinamakan syaiton karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki bisa menjadi seperti setan, maka disebutlah syaitona rojol, yang berarti laki-laki itu berubah menjadi seperti setan. Laki-laki tersebut berubah menjadi seperti setan karena telah mengerjakan perbuatan setan, sehingga kemudian menyebabkan dijauhi manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan iblis dari surga. Jin berasal dari kata jiniyun, diambil dari kata al-ijtinan, artinya menutupi diri dan bersembunyi. Mereka dinamakan demikian karena menutup diri dan tersembunyi dari pandangan mata manusia sehingga tidak terlihat. Abdul Hamid As-Suhaibani menjelaskan secara istilah, makna jin adalah jenis roh yang berakal dan memiliki keinginan yang diberikan beban atau taklif, sama seperti manusia. Mereka tidak bersifat materi, tertutup dari panca indera, tidak terlihat dalam tabiat dan rupa asli mereka. Mereka makan, minum, menikah, dan memiliki keturunan. Amal-amal mereka kelak di akhirat juga akan dihisab. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan setan dan jin itu, semua sudah diperhitungkan oleh Allah. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, setan dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makhluk yang ingkar kepada Allah seperti setan dan sebagian jin menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya setan akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk yang bernama setan ini digambarkan memiliki kekuatan besar untuk menumbangkan kekuatan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari setan mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan setan dan jin, manusia diharapkan bisa menjauhkan diri dari godaan setan dan jin. Berikut 6 hal kelemahan atau yang dapat melemahkan setan dan jin, sebagaimana dilansir kabar Banten dari channel YouTube NS Bor Channel. 1. Orang-orang soleh. Kelemahan pertama setan adalah oleh orang yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang aku baik di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukannya. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dengan sendirinya meninggalkan manusia. 2. Ketangguhan Imam Umar bin Khattab. Setan dan jin juga takut dengan salah satu khalifah Ur-Rasyidin, yakni Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin memilih untuk memilih jalan lain. Setan dan jin tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar bin Khattab benar-benar memegang ajaran agamanya serta menancapkan agamanya dengan tangguh. Hal ini membuat setan dan jin ketakutan dan membuat mereka lari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Ternyata tidak hanya kepada Umar bin Khattab saja, setan dan jin juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya.
Dalam kitab Al-Bidiyah wal Inayah, Ibnu Katsir menjelaskan hadis berikut. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setan sebagaimana di antara kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa Islam jika manusia yang diakui memperteguh keimanannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin atau penyerta dari jin dan korin penyerta dari malaikat." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali kebaikan." Hadis riwayat Muslim. 3. Jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Di antara kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan memiliki ciri-ciri sesuai literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. 4. Tidak bisa melewati batas langit atau batas-batas tertentu di langit. Makhluk yang bernama setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat. Namun setan dan jin tetap memiliki kelemahan, yaitu tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika setan dan jin memaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula kelemahan setan dan jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. 5. Pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Selanjutnya, kelemahan setan dan jin juga tidak bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya, dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. 6. Jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran surat Shad. Ayat 36 dan 38 yang artinya, "Kemudian kami tunjukkan angin yang berhembus dengan baik kemana saja yang dia kehendaki. Dan tunjukkan pula kepadanya setan-setan ahli bangunan penyelam dan setan-setan lain yang terikat dalam belenggu." Quran Surat Shad ayat 36-38. Mukjizat ini diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman atas pengabulan doanya yang mengatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelah aku." Quran Surat Shad ayat 35.